Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini saya mencoba penelusuran peta rel ya, teman-teman. Kali ini saya berada di peta rel di sisi baratnya stasiun Singosari Kabupaten Malang yang terletak di Purwoasri, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Nah, saya sempat memberitahu kepada teman-teman yang pernah mengikuti video saya sebelumnya. Nah, kalau sembahyang 8 sebelum ada stasiun itu papannya berupa seperti apa lah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kali ini saya baru menemukannya. Nah papannya ada dua kan, antara itu dan itu. Bentuknya sama ya, sama menghadap ke sini. Jadi menunjukkan kalau misalkan ada kereta ke arah sana ini, kalau ada papan dua ini atau semboyan 8, dalam istilah perkeretaapian adalah di peta rel ini akan segera ada stasiun terdekat ya. Dalam artian ini adalah stasiun Singosari. Kita sambil jalan teman-teman. Nah, di sini juga barusan ada reaktivasi atau pembaruan dari bantalan ini relnya. Nah, ini ya perubahannya. Kalau saya lihat kayaknya pembaruan bantalan relnya ini sampai 98 ini teman-teman ya, nggak sampai ke arah sana. Nah, kalau ke sana kan ini treknya turun, kemudian belok ke kiri. Oke. Nah, ini adalah bentuk bekas bantalannya ya. Nah, cukup banyak teman-teman. Kalau di sebelah sini adalah ini rencananya adalah proyek rehabilitasi pembaruan rel baru peta stasiun Malang sampai stasiun Bangil Kabupaten Pasuruan. Nah, di sana juga ada jeep liar ya, namun sudah diberi perlintasan ya, berupa peringatan gitu, bukan berupa palang. Nah yang ini cukup banyak teman-teman. Oke. Oh, cukup banyak kan. Memang kalau tiper ini atau tikungan berbelok ini ya harus sering-sering di-upgrade, karena memang kalau tiper ini mempunyai biasanya kayak kontur tanah yang sering bergoyang, karena memang posisi relnya ini ataupun posisi keretanya ini kalau belok kan juga kontur tanahnya mempengaruhi. Nah, di sini juga ada lori. Nah, lori ini biasanya digunakan untuk ini teman-teman, mengangkut ini, entah itu rel bisa ataupun mengangkut ini bantalan relnya. Nah, mau lebih dekat lagi. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, kita sekarang langsung ke ini dulu. Nah, ini juga menggunakan sinar panel ya, atau sinar tenaga surya. Oke. Kemudian di sana ada kayak pelang ya, pelang X ya, tandanya perlintasan. Kemudian di sini ada tulisan berhenti, tengok kanan kiri sebelum melintasi rel. Nah, kalau palang ini menunjukkan biasanya kalau ini aktif ya, kalau beberapa radius meter gitu, secara otomatis palang ini akan memberitahukan bahwa keretanya ini akan lewat sini atau lewat sana ya. Jadi ada dua arah petunjuk ya. Yang bawah ini menuju arah kanan, maksudnya dari arah utara ya. Kalau yang atas ini dari arah selatan. Oke. Nah, ini kalau misalkan lampu padam ini kan lampunya masih nyala, ataupun lampu padam ataupun lampu bawahnya ini berwarna selain warna oranye, dan ini sirinenya atau
pengeras suaranya ini berbunyi. Nah, ini juga menjadi penanda kalau akan menjadi beberapa saat lagi rel di petak JPL liar ini akan dilalui oleh kereta api yang akan melintas. Kita coba ke arah sana ya. Apakah bentuknya sama? Nah, kalau biasanya sih sama bentuknya. Sama kan bentuknya. Kita akan skip dulu sejenak ya. Sebelumnya saya akan nah ini tipernya. Kalau dari sini kelihatan kan, kalau di peta rel ini sangat berbelok. Nah, itu ada sinyal mukanya sisi barat stasiun Singosari, Kabupaten Malang. Oke. Di sini kalau kita cerita kejadian kecelakaan di JPL liar ini di Purwosari Singosari Kabupaten Malang ini cukup banyak teman-teman. Dari motor pernah ketabrak, kemudian mobil, bahkan juga pernah ada orang tertabrak ya. Sekali lagi saya mengingatkan kalau kita berada di rel ini harus hati-hati dan waspada. Tengok kanan kiri sebelum melewati perlintasan kereta api, apalagi perlintasan kereta api yang tidak dijaga oleh petugas JPL. Kita akan ke jembatan ini sejenak ya. Di situ juga pernah terjadi suatu peristiwa, yaitu anjaknya kereta api Ketel BBM di tahun 2007. Saya masih ingat betul kejadian ini karena memang waktu itu saya naik penataran 1 hari setelah kejadian ini, dan bangkai KA Ketel BBM ini ada yang 2 ini jatuh ke sungai. Waktu itu masih belum dievakuasi, jadi dievakuasi belakangan. Kalau kita bicara lagi ke JPL itu tadi, ya ini teman-teman, terakhir ini ada seorang pengemudi ojek online ya mengantarkan anak sekolah yang order. Jadi di pagi hari ini beliau menjadi korban tertabraknya KA penataran yang pagi ya. Nah, ini sekali lagi harus hati-hati ya teman-teman. Sekali lagi kalau kita melewati JPL liar ataupun JPL ataupun perlintasan kereta api tanpa penjaga atau tanpa palang pintu. Nah, ini cukup banyak ini relnya ya. Kita akan ke sungai. Konon katanya kalau KA Ketel BBM yang pernah anjlok di jembatan ini ya, jatuhnya kan ke arah kanan dari kamera, jadi ke sini ya. Jatuh ke sungai waktu itu, satu di posisi air sini, satu di sini, dan satu di sana teman-teman. Saya ingat saya ada 3 kalau nggak 2, saya ingat saya. Ya di sini kejadiannya. Oke, kita skip dulu teman-teman. Nah, ini adalah kontur jembatannya ya dari bawah teman-teman. Yang ini ada kayak lubang gitu, berbentuk kayak lingkaran, setengah lingkaran ya. Kemudian di sini baru ada ininya jembatan dan rangka bajanya. Kemudian di bawah ini ada jembatan dari bambu ya. Mungkin ini dibuat untuk warga sekitar sebagai akses mobilitas masyarakat ya, untuk ke kampung sebelah, istilahnya seperti itu. Karena memang di sini adalah daerah persawahan, mungkin untuk akses dari bapak ibu petani yang mengerjakan ladangnya di sini. Jauh. Permisi. Nah, ini konturnya teman-teman. Ini kayak penyanggaannya. Oke. Ini konturnya. Nah, tapi kalau jembatan ini ya memang teman-teman, setahu saya ini bantalannya masih kayu, bukan beton. Mungkin kalau
beton ini takutnya ini tidak akan kuat menopang kereta api yang lewat. Nah, perkiraan saya seperti itu, tapi mungkin ada ini ya, tambah lain dari teman-teman yang menyaksikan vlog saya kali ini. Kenapa kok bantalan jembatan rel kereta api ini masih berupa kayu? Nah, bukan beton ataupun besi ya, karena memang bantalan dari rel kereta ini sempat juga menggunakan ini apa, besi ya, besi. Saya lewat jembatan ya. Oke, kita skip dulu, berarti tanda KA akan segera lewat. Ini kayaknya KA Ketel BBM pertama. Saya sedikit lari dari tempat spot yang pas. Oke, di sini ya. Oh, oke. Ketel BBM special livery. Ketel BBM special livery untuk memperingati 76 tahun HUT PT KAI. Sini juga kelihatan sinyal mukanya ya teman-teman. Nah, sinyal mukanya lurus. Sinyal masuknya stasiun Singosari. Kelihatan kan? Oke. Dan ini sinyal mukanya. Jadi memang tikungan ini berbelok gini ya teman-teman. Oke. Nah, saya akan sedikit menjelaskan kenapa rel di stasiun Singosari ini yang menghadapnya ke ini apa teman-teman, ke arah barat dan timur. Nah, karena memang kalau misalkan kolonial pada masa penjajahan kolonial Belanda ini di daerah sini kan ada candi ya, Candi Singosari teman-teman. Nah, kalau misalkan rel ini lurus ke candi, takutnya akan merusak struktur bangunan candi. Dan konon katanya kata arsitektur ya yang paham akan candi lah istilahnya ya. Nah, ini pesawat ya teman-teman, pesawat latihan, karena memang stasiun Singosari juga berdekatan dengan Bandara Abdurrahman Saleh Malang ya, yang terletak di Kecamatan Pakis ataupun di perbatasan juga Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Kita kembali ke kenapa peta rel ini berbelok gak lurus ya, seperti stasiun lainnya. Peta relnya ini utara dan selatan, seperti stasiun Malang, stasiun Blimbing ataupun stasiun Lawang. Takutnya memang merusak struktur candi. Jadi rel ini dibuat untuk menghindari teman-teman, menghindari struktur bangunan Candi Singosari. Nah, makanya peta rel ini dibuat mengarah ke barat dan timur. Nah, kalau ke Kota Palu gitu kan mengarah ke barat, sedangkan kalau ke Surabaya ini mengarah ke arah timur. Kita akan lewat jembatan ini juga. Tadi kan sudah lewat bawah, sekarang gantian lewat atas. Insya Allah ini aman karena memang di tengahnya ini ada kayu. Konon katanya ke Candi Singosari ini teman-teman apa ya, itu hanya atasnya saja, bawahnya ini masih besar seperti Candi Borobudur konon katanya loh ya, tapi saya kurang tahu lagi menurut banyak literatur. Nah, ini juga bantalan kayu ya, tadi juga bantalan kayu. Menurut literatur ini itu hanya
atasnya saja, bawahnya ini masih apa istilahnya terpendam tanah. Jadi Candi Singosari ini besar ukurannya. Bisa saja ini Candi Singosari itu besarnya bisa saja melebihi luasnya Pasar Singosari ataupun Jalan Nasional Malang Surabaya. Tadi kalau kita dengarkan juga ada KA BBM lewat ya, sirinenya berbunyi dengan bagus, alhamdulillah. Kalau memang sirinenya bagus, ini juga menjadi penanda, bisa menjadi penanda kalau buat warga sekitar kalau melewati JPL liar ini bahwa sinyal perlintasan ini yang dibuat secara alarm ini ya, ini berbunyi dengan baik. Oke, sekian dulu teman-teman vlog saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di vlog-vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.